Selamat pagi para muridku. Kita bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau minggu lalu kita membahas mengenai substansi hereditas, nah minggu ini kita akan membahas mengenai apa itu DNA dan apa itu RNA. Nah, kalau DNA dan RNA itu adalah singkatan dari bahasa Inggris. Nah, kalau kita di bahasa Indonesia kan dia akan menjadi ADN dan ARN, ya. Nah, apa sih ADN dan apa sih ARN? Kita akan bahas pada pagi hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita ambil satu gambar ya dari inti sel ya, di dalamnya terdapat anak inti sel. Nah, di dalam anak inti sel terdapat yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom tersebut terdapat yang namanya ADN atau DNA, ya. Nah, ADN adalah asam deoksiribonukleat, ya, yang memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ya, dia pasti terdiri atas 3 komponen, ya, 3 komponen. Yang pertama, gula pentosa, ya. Yang kedua, basa nitrogen, dan yang ketiga adalah fosfat, ya. Oke. Nah, ini penjelasan berikutnya lebih rinci. Nah, tadi kan saya bilang bahwa ada 3 pembagian, salah satunya adalah si basa nitrogen, ya. Basa nitrogen khusus ADN itu terdiri atas basa purin dan pirimidin. Nah, basa purin yang menyusun ADN itu adalah adenin dan guanin. Adenin disimbolkan dengan A, guanin disimbolkan dengan G. Nah, yang kedua, basa pirimidin. Basa pirimidin pada ADN itu adalah sitosin disimbolkan dengan S dan timin disimbolkan dengan T, ya. Basa pirimidin pada untai DNA satu akan berikatan dengan untai DNA yang lain dengan basa purin. Ya, basa pirimidin akan berikatan dengan basa purin pada DNA. Nah, bagaimana cara penyingkatannya? Guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin. Ya. Guanin berpasangan dengan sitosin atau sitosin C, ya, atau C sama S itu sama. Adenin berpasangan dengan timin, A dengan T. Itu selalu berpasangan. Ya, dalam satu kromosom manusia rata-rata mengandung 6,5 kali 10 pasang basa atau kurang lebih sama dengan panjang sebesar 5 cm. Ya, jadi sepanjang 5 cm itulah satu kromosom dalam tubuh manusia. Ya, jadi satu kromosom itu ukurannya kurang lebih 5 cm dengan ukuran 6,5 kali 107 pasang basa. Dengan jumlah pasang basa demikian, ya. Nah, berikutnya ADN itu membawa informasi yang diperlukan, ya. ADN membawa informasi yang diperlukan untuk sintesis protein dan replikasi. Sehingga fungsi ADN itu adalah untuk mensintesis protein dan ADN sendiri dia mampu melakukan peristiwa namanya replikasi. Ya, apa sih sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses penyusunan protein yang diperlukan oleh sel ataupun virus yang akan digunakan untuk aktivitas dan pertumbuhan. Ya, sekali lagi, merupakan proses penyusunan protein yang diperlukan oleh sel ataupun virus, ya, yang akan digunakan untuk aktivitas, ya, dan pertumbuhan. Itu dia, ya. Sedangkan replikasi proses ADN yang mengkopi dirinya sendiri untuk diberikan pada masing-masing sel atau masing-masing sel anakan atau virus, sekaligus menyampaikan informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein. Ya. Sekali lagi, replikasi merupakan proses ADN mengkopi dirinya untuk diberikan kepada masing-masing sel anak atau virus, sekaligus menyampaikan informasi yang diperlukan untuk mensintesis protein. Itulah salah satu, itu yang dimaksud dengan replikasi, ya. Itulah kemampuan dia. Nah, berikutnya. Ini adalah satu nuklea ADN.
satu nukleotida ADN. Nah, kalian bisa lihat di situ bahwa gugus fosfat itu bentuknya bulat, kemudian gugus gula karena dia gula pentosa itu 5 ya, gugusnya atom C-nya 5 ya, itu bentuknya ada 5, coba kalian lihat situ, C-nya ada 5, dan basanya. Nah, itu bentuk basanya. Ya, jadi kalau dalam gambar, dalam soal ketika kalian menemukan ini, ya gambar seperti ini, itu adalah satu nukleotida khusus DNA, ya. Oke, berikutnya. Nah, dalam pasangan tadi kan saya bilang, guanin pasangannya dengan sitosin, adenin pasangannya dengan timin. Nah, di situ bisa kalian perhatikan, ya, sedikit saya bahas sebelum kita masuk pada ikatan hidrogen, ya. Nah, di situ kalian lihat timin berpasangan dengan adenin, ikatan hidrogennya 2. Nah, kalian perhatikan itu. Timin, ikatan hidrogen itu yang mana? Ya, ketika ada tulisan timin dan adenin, lalu ada titik-titik, garis putus-putus. Nah, itu dikenal dengan nama ikatan hidrogen. Nah, khusus adenin timin itu ikatan hidrogennya 2. Tetapi guanin sitosin ikatan hidrogennya 3. Ya, itulah yang menyatukan antara basa satu, antara rantai satu dengan rantai yang lain. Rantai satu pada DNA berikatan dengan rantai yang satu, diikat oleh yang namanya ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen yang mengikat timin sama adenin itu 2, sedangkan ikatan hidrogen yang menyusun guanin dan sitosin itu 3. Ya, bisa kalian lihat di situ dengan adanya garis putus-putus tadi. Ya, oke, berikutnya. Nah, itu tadi ya saya jelaskan ya. Ini lebih rincinya lagi. Ya, sitosin guanin atau guanin sitosin 3 ikatan hidrogennya, sedangkan adenin timin 2 ikatan hidrogennya. Ya, bisa kalian lihat ya. Oke, berikutnya. Nah, untai DNA helix ganda memiliki polaritas. Salah satu ujung DNA, rantai DNA memiliki gugus fosfat dengan rantai karbon 5, deoksiribosa pada ujung nukleotidanya dan 3 pada ujung rantai lain. Sedangkan pasangan rantai lainnya memiliki ujung yang dimulai dari 3 dan berakhir pada ujung karbon 5. Sehingga dikatakan bahwa rantai DNA helix ganda memiliki rantai bidireksional polinukleotida 3 ke 5 dan 5 ke 3 atau bersifat antiparalel atau saling berlawanan, ya. Sehingga urutan basa pada rantai DNA itu adalah 5 ke 3, ya bisa kalian lihat di situ, dan 3 ke 5 sesuai dengan penjelasan yang saya tuliskan di sini, ya. Oke. Nah, inilah dia. Ya. Inilah dia. Satu rantai karena kan DNA ini double helix ya. Satu rantai dengan rantai yang lain ini berbeda. Ya, rantai pertama dia dimulai dari 5. Ujung karbonnya 5. Sedangkan yang ujung satunya lagi 3. Sedangkan rantai pasangannya ujung yang pertama 3, ujung yang bawahnya adalah 5. Nah, mereka berdua diikat oleh yang namanya ikatan hidrogen, ya. Oke, jelas maksud saya ya. Nah, ini penjelasan rantainya tadi. Ya, helix pertama sama helix kedua tadi. Rantai pertama sama rantai kedua, ya. Itu dia maksud slide yang sebelumnya tadi. Dan ini maksud gambarnya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, gambar ini ada 2 orang di sini, ya. 2 orang penemu inilah yang menemukan bahwa DNA itu memiliki model rantai double helix, ya, ganda, rantai ganda. Siapakah penemu ini? Nah, mereka bernama Pak Watson dan Pak Crick. Nah, inilah mereka gambarkan. Mereka menggunakan satu bentuk 3 dimensi, ya, penjabarannya. Jadi DNA yang mereka lihat di bawah mikroskop itu mereka buat dalam bentuk 3 dimensi. Inilah bentuk gambarannya. Nah, gambar nyatanya yang di sampingnya. Ya, gambar dalam bentuk yang bisa kita lihat dengan pakai mata. Ya, kalau 3 dimensi tadi kan jauh lebih bagus ya, karena bisa kita lihat pakai mata langsung dan kita pegang. Nah, kalau yang ini adalah gambar dalam bentuk 2 dimensinya, ya, dalam bentuk gambar, ya. Jadi penemunya tadi siapa? Pak Watson dan Pak Crick, ya, itulah dia. Nah, berikutnya, nah ternyata tadi kan saya bilang bahwa DNA itu mampu melakukan peristiwa sintesis protein dan dia memiliki sifat mampu mereplikasikan diri. Dia mampu memperbanyak diri, ya. Ketika dia memperbanyak diri, tujuannya untuk apa? Dia menyalin
dirinya sendiri untuk diberikan kepada sel anakan atau virus yang mengandung DNA, kemudian dan membawa informasi genetik pada waktu peristiwa sintesis protein. Ya, nah ada beberapa ilmuwan yang menemukan ada beberapa istilah atau ada beberapa hipotesis yang terjadi pada waktu peristiwa replikasi DNA. Yang pertama, ada yang dikenal dengan nama hipotesis konservatif. Dia mengatakan bahwa pita double helix membentuk pita baru dalam keadaan utuh. Jadi pada waktu dia mereplikasi, pita yang mau diperbanyak ini, jadi kan dari 1 itu kan jadi 2, ya 1 jadi 2, ya 1 jadi 2. Nah, pita yang pertama tetap. Nah, pita yang kedua ini adalah pita hasil replikasinya. Ya, dia bilang apa? Pita double helix membentuk pita baru dalam keadaan utuh. Jadi yang ini terkopi menjadi yang ini. Ya. Nah, yang kedua, hipotesis semi konservatif. Apa itu? Kedua pita DNA terbuka. Ya, kedua pita DNA terbuka, kemudian masing-masing pita tersebut mencetak pita baru yang merupakan pelengkapnya. Ya. Jadi dua ini terbuka. Misalnya ini warna nanti saya kasih lihat gambarnya ya. Oke, jadi kedua pita membuka, lalu masing-masing tersebut mencetak pita baru sebagai pelengkapnya. Ya, pita yang terbentuk itu adalah sebagai pita pelengkapnya. Nah, yang terakhir adalah hipotesis dispersal. Ya, apa arti itu? Apa yang dimaksud dengan hipotesis dispersal? Kedua pita terpotong-potong dan setiap potongan membentuk pita baru. Kedua pita terpotong-potong dan setiap pita membentuk pita baru sebagai pengganti pita sebelahnya, ya, pengganti pita sebelahnya atau pengganti pita pelengkapnya. Nah, mari kita lihat gambarnya ya. Pada bingung, mari kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Nah, tadi hipotesis konservatif. Coba kalian lihat. Dari 1 DNA dia akan menghasilkan, dia mengcopy jadi 2. Nah, yang pertama sesuai dengan DNA induknya, ya sama warnanya ya, sama-sama hijau, hijau toskan ya. Nah, satu lagi menghasilkan yang baru, ya pita yang baru, pita DNA yang baru warnanya merah, ya. Nah, yang kedua itu adalah semi konservatif. Dari 1 DNA itu mengcopy jadi 2. Nah, bedanya adalah ketika pada waktu semi konservatif tadi pitanya terbelah 2. Nah, pitanya terbelah 2, masing-masing kopi yang tadi kopi kan terbagi ketika terbelah lalu terkopi kan. Nah, hasil kopiannya adalah 1 pita yang lama dan 1 pita yang baru. Pita yang lama warna hijau toska, satu lagi pasangannya adalah warna merah, dan satu lagi kopiannya juga sama. Ngerti ya? Dan yang terakhir adalah dispersal. Nah, dispersal ini adalah pita DNA tadi terpotong-potong, masing-masing terpotong-potong. Ya, hasil potongannya tadi itu akan membentuk pita atau potongan DNA baru. Nah, potongan DNA baru itu yang berwarna merah itu dia. Jelas ya? Nah, itu yang ditemukan oleh para ilmuwan, ya. Pada waktu dia mereplikasi diri ada 3 jenis cara replikasi yang dilakukan oleh si DNA tadi. Itulah dia, ya. Nah, berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai DNA atau dalam bahasa Indonesianya adalah ARN, ya. Nah, kita akan belajar mengenai ARN, ya, asam ribonukleat, ya, atau dikenal dengan nama RNA. Nama Inggrisnya RNA, kalau dalam bahasa Indonesianya ARN. Apa sih ARN itu? ARN itu adalah molekul polimer yang terlibat dalam peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi dan ekspresi gen. Ya. Sama seperti DNA tadi. ARN itu berfungsi dalam sintesis protein juga, ya. Nah, ARN merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida, ya, sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida pada ARN pasti memiliki yang namanya 1, ya, gugus fosfat. Yang kedua, basa nitrogen, dan yang ketiga adalah gula, ya, gula pentosa, ya, gula pentosa. Oke, sama seperti DNA tadi. Nah, mari kita perhatikan. Nah, ini dia. Nah, yang kalau tadi kita bahas mengenai si ADN, ya, yang kita bahas mengenai basanya, kali ini yang kita bahas mengenai basa ARN. Kalau pada basa ARN, basa purinnya namanya adalah adenin guanid.
sedang sama mereka. ADN sama ARN sama. Bahasa purinnya sama. Tapi khusus bahasa pirimidin, kalau pada ADN dia sitosin timin. Kalau pada ARN bukan sitosin timin, tetapi sitosin urasil. Ya, sitosin urasil. Timin berubah menjadi urasil. Itulah dia, ya. Nah, bahasa purin dan pirimidin itu saling berikatan, sama seperti yang tadi ya. Ya, sama seperti yang tadi. Purin dan pirimidin berikatan dengan ribosa, membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau ribonukleosida. Ya, oke. Nah, rantai polinukleotida RNA lebih pendek dibandingkan dengan DNA karena hanya menerjemahkan ya dari bahasa DNA. Dia hanya menerjemahkan dari pita DNA atau pita ADN yang terbentuk. Itu dia, ya. Jadi jauh lebih pendek dia. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan fungsinya, ya ada 3 tipe RNA ini. Ada 3 tipe ARN ini. Kenapa? Nah, ketika peristiwa sintesis protein, ARN ini berfungsi. Ya, fungsinya tadi perhatikan tipenya. 1, tipe yang khusus mengangkut, digunakan sebagai kurir, dikenal sebagai RNA messenger. Ya. ARN messenger atau RNR ya. RNR dia. RNN messenger, mRNN, RNAM atau mRNN. Ya, kurir itu membawa ya, messenger. Jadi RNAM ya. Nah, RNAM dia memiliki fungsi untuk membawa blueprint genetika yang dikopi sesuai dengan urutan basa nitrogen dalam pita DNA. Dia membawa blueprint yang dikopi yang terdapat pada potongan basa DNA yang sudah terkopi tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah RNA ribosom. Ya, RNA ribosom atau dikenal dengan nama RNAR. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah membantu penempelan antara kodon dan antikodon dalam ribosom. Penempelan kodon dan antikodon pada ribosom itu nanti fungsinya. Nah, lebih jelasnya lagi akan terlihat pada waktu kita belajar mengenai sintesis protein, ya. Jadi ketiga tipe RNA ini akan terlihat jelas di mana fungsinya, ya. Oke, yang terakhir adalah RNA transfer atau RNAT. Fungsinya adalah mengangkut asam amino dari sitoplasma menuju ribosom dan dilepaskan di sana. Mengangkut asam amino dari sitoplasma menuju ke ribosom dan dilepaskan di sana. Kenapa? Karena pada bagian ribosom, pada bagian sitoplasma terjadi proses penerjemahan. Itu dia, ya. Jadi dia yang mengangkut si asam amino tadi, sehingga asam amino tadi dapat diterjemahkan menjadi protein. Itu dia, ya. Oke. Nah, itu adalah 3 tipe RNA atau ARN yang menyusun tubuh makhluk hidup, ya. Sekali lagi, mRNA, rRNA dan tRNA, ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas ADN dan ARN. Nah, ini adalah perbedaan mereka berdua, ya. Ada beberapa yang sama, ada juga yang berbeda. Oke, kita bahas. Kalau ADN letak dan sama RNA itu letaknya berbeda, ya. Kalau letak DNA terdapat pada nukleus kloroplas mitokondria. Kalau RNA pada nukleus sitoplasma, kloroplas dan ribosom. Bentuk rantainya. Kalau DNA itu double helix, dia ganda, panjang. Kalau RNA dia cuma single, satu saja rantainya dan pendek. Fungsinya untuk menurunkan sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA khusus untuk mensintesis protein. Terlibat dalam sintesis protein saja, dia tidak menurunkan sifat. Nah, kadarnya tidak, kalau DNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas protein, sedangkan RNA sangat dipengaruhi, ya. Basa, tahu ya, kalau basa purin adenin sitosin, adenin guanin, kemudian pirimidinnya sitosin timin, sedangkan RNA purin adenin guanin, sedangkan pirimidinnya sitosin dan urasil, ya. Gula
Kalau DNA gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya adalah ribosa. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan mereka. Ya, walaupun mereka berdua terdapat dalam tubuh makhluk hidup, terutama manusia, ya, mereka memiliki perbedaan yang sangat nyata. Ya, oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jika ada pertanyaan, jika ada penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, atau ada muncul pertanyaan baru, boleh kalian tanyakan kepada saya pada hari ini juga. Ya, oke. Cukup kalian saksikan saja video saya, kalian mengerti, ya. Jika kalian mau mencatat silahkan, sebagai pertinggal untuk kalian silahkan, ya. Tetapi ketika kalian memang sudah cukup mengerti dan tidak perlu kalian tinggalkan catatannya, tidak masalah. Oke ya, demikian pada pagi hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.